Terik matahari Jakarta siang itu terasa seperti cengkeraman tangan raksasa yang menyengat kulit secara brutal. Udara bergetar hebat di atas aspal hitam yang memuai, membawa aroma menyengat dari karet ban yang terbakar berpadu dengan polusi buangan knalpot yang menyesakkan dada. Di tengah kemacetan merayap yang melumpuhkan kawasan Sudirman, sebuah Mercedes-Benz S-Class berwarna hitam metalik, simbol kesuksesan, kekuasaan, dan prestis yang tak terbantahkan, mendadak mengeluarkan suara mendesis yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, kepulan asap putih pekat menyembur dari celah kap mesinnya, menutupi sebagian pandangan kaca depan. Di dalam kabin berlapis kulit napa, yang biasanya senyap dan terisolasi dari kekacauan dunia luar, Ayu Lestari menggebrak kemudi dengan kedua tangannya. Cincin berlian di jari manisnya beradu keras dengan material setir, menciptakan bunyi tajam yang nyaring. "Sialan, kenapa harus sekarang?" Umpatnya, suaranya bergetar menahan amarah yang mendidih. Ayu, di usianya yang baru menginjak 28 tahun, adalah seorang CEO dari sebuah perusahaan startup rintisan teknologi yang sedang merajai pasar. Baginya, waktu adalah mata uang yang jauh lebih berharga daripada tumpukan emas, dan kegagalan, sekecil apapun itu, termasuk mesin mobil mewah yang tiba-tiba mati, adalah bentuk inkompetensi absolut yang tidak bisa ia toleransi. Napasnya memburu cepat, membatalkan paksa ketenangan artifisial yang selalu ia pamerkan saat memimpin rapat. Layar dashboard digital di hadapannya berkedip merah dengan agresif, menampilkan rentetan peringatan malfungsi mesin. Pendingin ruangan yang tadinya menghembuskan udara bersuhu 18 derajat kini mati total. Hanya dalam hitungan menit, interior mewah itu berubah menjadi oven kaca yang memanggang tubuhnya. Dengan gerakan kasar, Ayu mendorong pintu mobil terbuka. Hak sepatu stiletto Christian Louboutin setinggi 10 cm miliknya beradu dengan aspal jalanan yang kasar. Ia melangkah keluar, langsung disambut oleh tamparan udara panas dan deru klakson dari belasan kendaraan bermotor yang terpaksa melaju lambat demi menghindari mobilnya. Beberapa pengemudi ojek daring menoleh, menatap kombinasi kontras antara kendaraan miliaran rupiah yang sekarat dan seorang wanita anggun berbalut setelan blazer desainer yang tengah menggerutu penuh amarah. Ayu menarik kacamata hitam Prada dari atas kepalanya, menutupi mata elangnya yang memancarkan kilat kekesalan. Ia merogoh ponsel pintar edisi terbaru dari dalam tas Hermesnya. Dengan kuku-kuku bermanikur sempurna yang kini sedikit gemetar karena emosi, ia menekan layar, mencoba menghubungi asisten pribadinya. "Halo, Rina, mobil saya mogok di dekat jembatan Semanggi. Kirim montir sekarang juga. Saya tidak mau tahu alasannya, jalanan macet atau apapun itu. Dalam 15 menit mereka harus sudah ada di sini. Saya ada rapat dewan direksi jam 2 siang dan saya tidak menerima keterlambatan." Suara Ayu melengking tinggi, menembus kebisingan lalu lintas tanpa mempedulikan beberapa pejalan kaki yang mulai melirik ke arahnya. Ia memutus sambungan secara sepihak, lalu menyilangkan tangan di depan dada. Dadanya naik turun dengan ritme cepat. Keringat mulai merembes di pelipis dan leher jenjangnya, mengancam akan merusak riasan wajah flawless yang telah ia persiapkan selama 1 jam penuh pagi tadi. Keadaan ini benar-benar menghina eksistensinya. Ia terbiasa mengendalikan segalanya, namun kini ia terdampar di pinggir jalan layaknya warga biasa yang tak berdaya. Di tengah gerutuan batinnya yang memuncak, sudut mata Ayu menangkap sebuah siluet yang bergerak mendekat. Seorang pria. Penampilannya sangat jauh dari standar manusia yang biasa berinteraksi dengan Ayu. Pria itu mengenakan kemeja katun, kotak-kotak yang warnanya sudah memudar, dan sedikit kusut di bagian punggung. Lengan kemejanya digulung asal-asalan hingga siku, memperlihatkan otot lengan yang liat. Celana bahannya terlihat terlalu biasa, dipadukan dengan sepasang sepatu pantofel usang, yang bagian ujung kulitnya mulai mengelupas. Pria itu, Bagas, berjalan dengan ritme yang sangat tenang. Langkahnya stabil, tidak terburu-buru, sangat kontras dengan kepanikan, deru mesin, dan amarah yang meletup-letup di sekitar Ayu. Bagas menghentikan langkahnya tepat di dekat bagian depan mobil Ayu yang masih mendesiskan asap. Tatapannya tertuju pada celah kap mesin. Tidak ada niat buruk di matanya, hanya rasa ingin tahu murni dan insting mekanis saat melihat sebuah mesin presisi tinggi
mengalami kegagalan fatal. Ia bahkan sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan, menganalisis arah asap dan mencium aroma cairan pendingin radiator yang menguap di udara panas. Namun, bagi seorang Ayu Lestari, kehadiran pria berpenampilan sederhana di dekat properti mahalnya adalah sebuah ancaman, atau setidaknya sebuah gangguan hama yang sangat tidak sedap dipandang mata. Arogansi dan bias kelas yang telah mendarah daging dalam dirinya sejak ia duduk di kursi kepemimpinan seketika mengambil alih kendali otaknya. "Hei, sedang apa kamu di situ?" bentak Ayu. Suaranya membelah udara berdebu, meluncur tajam dan penuh dengan nada tuduhan. Bagas menoleh perlahan. Wajahnya tetap datar dan tenang. Tidak ada keterkejutan, ketakutan, atau rasa terintimidasi di raut wajahnya, meski baru saja diteriaki oleh wanita yang berpakaian jauh lebih mahal dari seluruh aset yang mungkin terlihat ia miliki. Mata coklat gelapnya menatap lurus ke arah Ayu, menilai situasi dengan kedamaian batin, yang entah bagaimana justru membuat aliran darah Ayu berdesir semakin panas. "Mobil Anda overheat, Nona," ucap Bagas santai. Suaranya berat, stabil, dan sama sekali tidak gemetar. Sepertinya ada masalah di sistem radiator atau pompa airnya. Bahaya kalau dibiarkan dalam kondisi panas seperti ini. Sebaiknya kap mesinnya segera dibuka agar udara. "Saya tidak minta pendapatmu," potong Ayu cepat, mengangkat sebelah tangannya dengan gestur mengusir, seolah pria di hadapannya adalah lalat pengganggu. Ia mengambil 2 langkah maju, menempatkan tubuhnya sebagai barikade pembatas antara Bagas dan mobilnya. "Kamu pikir kamu siapa, ha? Berdiri di situ sok tahu soal mesin mobil Eropa. Memangnya kamu pernah menyentuh kap mobil seperti ini seumur hidupmu?" Bagas terdiam sejenak mendengar serentetan penghinaan itu. Ia memandang wanita di hadapannya dari ujung sepatu stiletto hingga ke ujung rambutnya yang mulai lepek karena keringat. Bukan dengan pandangan merendahkan, melainkan pandangan seorang pengamat yang sedang membaca karakter seseorang melalui ledakan emosinya. Ketegangan tak kasat mata mulai terbangun, mengisi ruang udara yang memuai di antara mereka berdua. Ada sesuatu dari ketenangan pria ini yang sangat mengusik ego Ayu. Sebagai CEO, Ayu terbiasa melihat orang-orang menunduk, tergagap, atau setidaknya memalingkan wajah saat berhadapan dengannya. Tetapi pria berbaju lusuh ini justru menatapnya tanpa gentar. "Saya hanya berniat membantu," balas Bagas. Nada suaranya tetap netral, sama sekali tidak terpancing oleh bisa yang baru saja disemburkan Ayu. Ia memasukkan satu tangan ke dalam saku celananya, mengendurkan posturnya. "Di cuaca panas begini, kalau panasnya terperangkap di dalam, kerusakan mesin Anda bisa menjalar ke komponen kelistrikan lain. Kapnya harus..." "Saya bilang mundur." Ayu menghentakkan stiletonya ke aspal dengan keras. Matanya membelalak marah dari balik kacamata hitam yang kini ia turunkan sedikit ke batang hidungnya. Celah di bibirnya melengkung sinis. "Jangan coba-coba mencari kesempatan di kesempitan. Saya tahu betul modus orang-orang seperti kalian. Pura-pura menawarkan bantuan, lalu ujung-ujungnya meminta uang lelah dengan harga mencekik, atau yang lebih parah lagi, mencuri onderdil dari dalam mobil saat pemiliknya lengah." Kalimat itu meluncur tajam, tanpa filter, tanpa memikirkan perasaan lawan bicaranya. Di kepala Ayu, dunia terbagi menjadi 2 kasta yang kaku. Mereka yang berada di kelasnya, dan mereka yang berada di bawah telapak kakinya. Dan pria di hadapannya ini jelas berada jauh di dasar piramida sosialnya. Pakaiannya yang murah, dan cara berdirinya yang terlampau santai memancarkan aura kelas bawah, yang membuat Ayu merasa sepenuhnya berhak untuk menginjak-injak harga dirinya. "Jangan berani-berani mendekati properti saya," lanjut Ayu, menunjuk dada Bagas dengan jari telunjuknya yang lentik. "Sentuh sedikit saja mobil ini. Kamu tidak akan sanggup mengganti kerusakannya meski kamu harus menjual organ tubuhmu dan bekerja sebagai kuli seumur hidupmu." Bagas menghela napas panjang. Angin kering yang bercampur debu jalanan meniup pelan rambut ikalnya. Ia masih tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Alih-alih marah, justru sebersit rasa kasihan melintas cepat di matanya. Rasa kasihan yang ditujukan kepada jiwa angkuh di balik pakaian mahal tersebut. Sebuah sorot mata yang sayangnya tidak luput dari pandangan tajam Ayu.
Bagi Ayu Lestari, dikasihani oleh pria gelandangan miskin adalah penghinaan tertinggi yang bisa ia terima. Kebanggaan di dalam dadanya seolah dicabik-cabik. Bagaimana bisa pria rendahan ini tidak menunduk takut saat ia menghardiknya? Bagaimana bisa pria ini justru menatapnya dengan tatapan welas asih yang begitu merendahkan otoritasnya? "Kenapa kamu masih berdiri mematung di situ?" desis Ayu. Suaranya kini sedikit lebih pelan namun bergetar hebat karena amarah yang tidak lagi tertampung. "Menyingkir dari hadapanku sekarang juga, atau aku akan memanggil pihak keamanan dan melaporkanmu atas tuduhan percobaan perusakan barang berharga." Angin siang yang kering membawa aroma aspal terbakar dan sisa debu jalanan menyapu wajah Ayu Lestari yang kini memerah padam. Ketegangan menggantung tebal di antara deru kendaraan yang sesekali melintas di kejauhan. Pria berpenampilan sederhana di hadapannya, dengan kemeja flanel pudar dan celana bahan yang ujungnya sedikit berserat, sama sekali tidak menunjukkan reaksi yang Ayu harapkan. Tidak ada permintaan maaf yang tergagap, tidak ada tatapan menunduk penuh ketakutan. Pria bernama Bagas itu hanya berdiri diam, sorot matanya setenang permukaan danau yang tak tersentuh angin. Ketenangan itulah yang justru menyulut amarah Ayu hingga ke ubun-ubun. Sebagai seorang CEO di usia yang baru menginjak akhir 20-an, Ayu terbiasa dengan kepatuhan mutlak. Saat ia meninggikan suara, stafnya akan menunduk gemetar. Saat ia menatap tajam, lawan bisnisnya akan berpikir 2 kali sebelum membantah. Namun pria asing di pinggir jalan ini, dia menatap balik Ayu seolah wanita itu hanyalah anak kecil yang sedang merengek karena es krimnya jatuh ke tanah. "Kau tidak mendengarku," desis Ayu. Suaranya lebih rendah, namun bergetar karena emosi yang tertahan di tenggorokan. Ujung sepatu hak tinggi stiletonya mengetuk aspal dengan ritme tidak sabar, menciptakan bunyi berderit tajam yang mengganggu telinga. "Atau kau memang sengaja memancing emosiku? Orang-orang sepertimu biasanya hanya mencari celah untuk memeras orang kaya yang sedang lengah." Bagas menghela napas panjang, gerakan dadanya lambat dan teratur, seolah udara panas di sekeliling mereka sama sekali tidak memengaruhinya. Alih-alih mundur atau merasa terintimidasi, ia justru memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celana dengan santai. "Saya tidak punya niat memeras Anda, Nona. Saya hanya kebetulan lewat di sini," ucap Bagas santai. "Tapi melihat bagaimana Anda merespons." Bagas membiarkan kalimatnya menggantung sejenak. Matanya menelusuri siluet kap depan mobil mewah keluaran Eropa yang masih mengepulkan asap tipis. "Sepertinya Anda butuh bantuan lebih dari yang Anda sadari." "Bantuan?" Ayu tertawa sumbang. Tawanya melengking kering dan syarat akan sarkasme. Ia melipat kedua tangannya di depan dada, mengangkat dagunya tinggi-tinggi. "Dari orang sepertimu, apa yang kau tahu tentang mesin V8 twin turbo? Membuka kap mobilnya saja kau mungkin tidak akan becus." Harga diri Ayu meronta, menuntut pembuktian bahwa hierarki sosial di antara mereka tidak bisa dijembatani oleh ketenangan konyol pria ini. Mata Ayu menyipit, meneliti Bagas dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sepatu pantofel yang kehilangan kilapnya, jam tangan usang dengan tali kulit yang sudah terkelupas di pergelangan tangan kiri. Semua atribut itu meneriakan kelas pekerja rendahan. Bagaimana bisa pria ini berlagak menguasai keadaan di hadapannya? "Baiklah," ucap Ayu tiba-tiba, suaranya memecah keheningan yang sempat merayap di antara deru angin. Sebuah ide licik, didorong oleh arogansi yang mendarah daging, melintas di benaknya. Ia melangkah maju, mempersempit jarak hingga tersisa kurang dari 1 meter. Aroma parfum mahal Ayu yang bernuansa musk dan mawar merah menguar kuat, bertabrakan secara aneh dengan bau oli panas dan aspal. "Kau sok tahu? Kau pikir kau mengerti apa yang terjadi dengan mobilku?" Bagas tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya menaikkan sebelah alisnya, raut wajahnya tetap tak terbaca, menunggu kelanjutan dari luapan emosi wanita di hadapannya. "Aku tantang kau," potong Ayu cepat, matanya berkilat memancarkan kemenangan yang prematur. Jari telunjuknya yang dihiasi kuku berpoles manicure sempurna menunjuk tepat ke arah dada Bagas, meski ia memastikan jarinya tidak sampai menyentuh kain kemeja pudar itu. "Perbaiki mobilku sekarang juga,"
Buktikan kalau omonganmu tidak sebatas omong kosong orang jalanan yang mencari perhatian. Udara panas seakan berhenti mengalir di sekitar mereka. Suara dengungan kipas radiator dari balik kap mobil menjadi satu-satunya latar suara yang menemani konfrontasi sengit tersebut. Ayu menyunggingkan senyum miring, membiarkan rasa superioritas kembali mengalir dan merayapi setiap inci nadinya. Tapi dengar baik-baik persyaratannya, lanjut Ayu. Nadanya menajam bak belati yang baru diasah. Jika kau gagal menyalakan mesin itu, atau lebih buruk lagi, jika kau membuat satu saja goresan baru di dalam komponen mesin kesayanganku ini, aku akan menuntutmu ke pengadilan. Ayu mengambil napas sejenak, memastikan setiap kata berikutnya menancap dalam. Kau tahu berapa harga satu baut dari mobil ini? Mungkin setara dengan gajimu selama 5 tahun penuh. Aku akan memastikan kau membayar setiap kerugian, menghabiskan seluruh sisa hidupmu yang menyedihkan itu untuk melunasi utang kepadaku. Mengerti? Ancaman itu diucapkan dengan artikulasi yang sangat presisi, lambat, dan penuh penekanan mematikan. Ayu ingin melihat kepanikan di wajah pria itu. Ia ingin pertahanan Bagas runtuh, memohon ampun, menarik kembali kelancangannya, lalu lari terbirit-birit menyadari monster macam apa yang sedang ia hadapi. Namun lagi-lagi, ekspektasi Ayu dipatahkan dengan sangat telak. Bagas tidak bergeming sedikit pun. Tidak ada keringat dingin yang menetes di pelipisnya akibat rasa takut. Tidak ada bola mata yang bergerak gelisah mencari jalan keluar. Pria itu justru mengalihkan pandangannya dari lekuk mobil mewah itu, kembali menatap tepat ke manik mata Ayu. Ada sebersit kilat aneh di mata Bagas. Bukan kemarahan, bukan pula rasa gentar, melainkan sesuatu yang sangat menyerupai rasa kasihan. Dan tatapan itu membuat dada Ayu bergemuruh hebat oleh amarah yang tak tertahankan. Sebuah tantangan dengan risiko yang sangat tinggi untuk seorang pejalan kaki kebetulan, gumam Bagas. Suaranya berfrekuensi bariton, tenang, dan entah mengapa terdengar sangat berwibawa untuk ukurannya, mengalun mulus di tengah kebisingan jalan raya. Kenapa? Kau takut? Ejek Ayu seketika. Tidak ingin kehilangan momentum sedetik pun. Sudah kuduga. Orang-orang sepertimu memang hanya besar mulut. Menyingkirlah sekarang juga dan tunggu sampai mekanik resmiku datang. Jangan halangi jalanku. Saat Ayu bersiap memutar tubuhnya, berniat untuk masuk kembali ke dalam kabin mobilnya yang ber-AC demi mendinginkan kepalanya yang mendidih, dua kata yang meluncur dari bibir Bagas menahan langkah kakinya di udara. Saya terima. Dua kata itu diucapkan dengan volume sedang, namun dampaknya terasa seperti hantaman palu godam tepat di ulu hati. Ayu membeku. Perlahan, seakan waktu melambat, ia menoleh kembali, menatap Bagas dengan bibir sedikit terbuka. Kening wanita itu berkerut dalam, matanya memindai gila-gilaan mencari tanda-tanda kebohongan, gertakan, atau mungkin gangguan jiwa di wajah sang pria. Apa kau tuli atau sekadar bodoh? Desak Ayu, suaranya naik satu oktav murni karena ketidakpercayaan. Aku bilang aku akan menuntutmu hingga bangkrut total jika kau merusaknya sedikit saja. Saya mendengar Anda dengan sangat jelas, Nona. Bagas memiringkan kepalanya sedikit ke kanan. Saya tidak tahu nama Anda, dan jujur saja, itu tidak penting. Anda mengancam akan menuntut saya jika saya gagal. Itu adalah syarat mutlak dari Anda. Bagas mengeluarkan tangannya dari saku, lalu melangkah pelan mendekati bagian depan mobil. Sepatunya berderap tenang di atas aspal. Ia berhenti tepat di sebelah kiri Ayu, menginvasi ruang personal wanita itu tanpa ragu. Ia menatap lurus ke kedalaman mata Ayu dengan intensitas yang begitu pekat, membuat napas Ayu tanpa sadar tertahan di dada. Tetapi setiap tantangan haruslah adil, ucap Bagas, suaranya mengalun rendah menembus ruang di antara mereka. Jika saya gagal, saya akan bertanggung jawab penuh secara finansial atas segala kerugian yang Anda sebutkan. Saya tidak akan lari. Namun jika saya berhasil, Bagas menjeda kalimatnya. Sorot matanya menembus topeng keangkuhan Ayu, seolah menguliti pertahanan emosional sang CEO muda lapis demi lapis. Anda harus belajar satu hal tentang rasa hormat. Rasa hormat? Ayu membeo. Separuh mendesis tak percaya dengan kata-kata absurd yang baru saja menyerang telinganya. Darahnya mendidih.
Berani-beraninya pria gembel tak bernama ini menguliahi dirinya tentang moralitas dan rasa hormat. Kau pikir kau siapa berani menceramahiku? Saya hanya seseorang yang kebetulan lewat, jawab Bagas kalem. Senyum tipis, nyaris tak terlihat, akhirnya terbit di sudut bibirnya. Sebuah senyum misterius yang sama sekali tidak mencapai matanya. Jadi Nona, apakah kesepakatan ini berlaku? Ayu mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih pucat. Kuku-kuku panjangnya nyaris menancap ke telapak tangannya sendiri. Rasa panas yang membakar wajahnya bukan lagi semata-mata karena sengatan matahari siang, melainkan kemarahan murni dan harga diri yang merasa ditampar secara terang-terangan. Pria ini telah melangkah jauh melewati batas kesabarannya. Dalam kepala Ayu, skenario kehancuran Bagas sudah tersusun dengan sangat rapi dan kejam. Ia akan membiarkan pria itu mencoba, menontonnya gagal dengan sangat memalukan, lalu menggunakan seluruh armada pengacara perusahaannya untuk menghancurkan hidup pria arogan kelas bawah ini hingga tak bersisa. Ia akan membuat pria ini menyesali hari di mana ia dilahirkan. Bagus, desis Ayu. Sorot matanya menajam, menyiratkan kebencian yang pekat dan janji akan sebuah pembalasan. Silakan, lakukan apa yang kau bisa. Tapi ingat janjimu baik-baik. Begitu kau gagal, hidupmu tamat di tanganku. Bagas mengangguk pelan. Sebuah isyarat sederhana yang secara resmi mengukuhkan kesepakatan tak tertulis, namun mengikat di antara mereka berdua. Ketegangan kini terasa begitu padat, membengkak di udara, seolah ruang di sekitar mereka bisa dipotong dan disayat dengan pisau. Angin kembali berhembus kencang, membawa hawa panas yang seakan menjadi saksi bisu dari pertaruhan ego raksasa yang baru saja disahkan di pinggir jalan raya tersebut. Sambil menggigit bagian dalam pipinya, Ayu mundur satu langkah, kembali melipat tangannya di dada dan bersiap menjadi penonton utama dari kejatuhan tragis pria sombong di hadapannya. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pria bersahaja itu melangkah mendekati moncong mobil sport keluaran Eropa yang teronggok tak berdaya di tepi jalan. Udara sore itu terasa lengket, bercampur dengan debu jalanan dan aroma aspal yang terpanggang terik matahari. Bagas sama sekali tidak memedulikan sengatan panas tersebut. Dengan gerakan mantap yang sama sekali tidak ragu, jari-jarinya menelusuri celah kap mesin. Terdengar bunyi klik yang berat, dan dengan satu tarikan mulus, kap mobil berbahan serat karbon itu terbuka ke atas. Hawa panas langsung berhamburan ke udara, menerpa wajah mereka berdua, membawa serta bau sangit dari karet pelindung kabel dan aroma khas cairan pendingin mesin yang menguap. Ayu Lestari berdiri sekitar 2 meter di belakangnya. Sepatu hak tinggi warna merah darahnya mengetuk aspal dengan ritme konstan yang tidak sabar. Lengannya terlipat rapat di depan dada, sengaja menjaga jarak dari debu seolah udara di sekitar pria itu bisa menularkan kotoran pada setelan blazer rancangan desainer Paris yang ia kenakan. Aku peringatkan kau sekali lagi, suara Ayu memecah kesunyian yang tegang. Nadanya sedingin es, namun berbalut kesombongan yang tajam. Mesin V-Pan, twin turbo, di dalam sana bernilai lebih dari seluruh hidupmu. Kalau kau sampai salah memotong kabel, atau merusak satu saja sensor komputerisasi di dalamnya, aku akan memastikan kau bekerja tanpa dibayar seumur hidupmu, hanya untuk melunasi biaya gantinya. Bagas tidak menjawab. Sikap diamnya bagi Ayu adalah sebuah bentuk ketidaksopanan yang sangat menyinggung ego. Namun, alih-alih menunjukkan kepanikan atau kebingungan yang biasa Ayu lihat pada mekanik awam saat berhadapan dengan mobil super mewah, Bagas justru menunduk dengan tatapan penuh perhitungan. Matanya yang tajam menyapu labirin logam, selang, dan kabel rumit di ruang mesin itu dengan ketelitian seorang dokter bedah yang sedang mengamati pasiennya. Ayu mendengus kasar, membuang muka sejenak. Ia yakin pria ini hanya sedang membuang-buang waktu demi terlihat kompeten. Dalam benaknya, Ayu sudah menyusun kalimat-kalimat pedas yang akan ia lontarkan begitu pria itu menyerah. Ia membayangkan pria itu akan menunduk malu, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu memohon maaf karena tidak mengerti teknologi mesin Jerman. Membayangkan momen kekalahan pria itu membuat ujung bibir Ayu sedikit terangkat, membentuk senyum sinis yang sangat meremehkan. Namun,
Apa yang terjadi di depan matanya beberapa detik kemudian perlahan mulai menggerus senyum tersebut. Tangan Bagas mulai bergerak. Tidak ada gerakan meraba-raba yang canggung. Tidak ada keraguan sedikit pun. Pria itu menyelinapkan lengannya melewati pipa radiator yang masih memancarkan hawa panas tanpa sekalipun meringis kepanasan. Jari-jarinya dengan cekatan membuka sebuah penutup kotak sekering pelindung di dekat kompartemen aki. Sesuatu yang bahkan Ayu sendiri tidak tahu keberadaannya. "Hei, jangan sentuh bagian kelistrikannya sembarangan!" Bentak Ayu, maju setengah langkah, nada panik mulai menelusup di balik suaranya yang dominan. "Kau bisa mengacaukan seluruh sistem ECU-nya." "ECU mobil Anda baik-baik saja, Nona," balas Bagas dengan suara bariton yang tenang, nyaris seperti embusan angin yang meredam kobaran api kepanikan. Ia bahkan tidak menoleh. Matanya tetap terpaku pada kompartemen tersebut. Masalahnya bukan pada mesin utama. Seseorang, atau mungkin guncangan keras di jalan berlubang tadi, telah membuat soket relay pompa bahan bakar ini bergeser dari posisinya. Sensor mendeteksi malfungsi aliran bensin, lalu memutus sistem pengapian sebagai bentuk perlindungan otomatis agar mesin tidak terbakar. Ayu tertegun. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada kata yang keluar. Istilah-istilah mekanis itu meluncur begitu saja dengan sangat fasih dari mulut seorang pria berbalut kemeja flanel pudar dan celana bahan yang ujungnya sedikit berserat. Bagaimana mungkin pria dekil di pinggir jalan ini bisa langsung memahami sistem proteksi otomatis mobilnya? Ini pasti hanya kebetulan. Batin Ayu menolak keras untuk mengakui keahlian pria itu. Dia pasti sering menonton video di internet, dan sekarang mencoba menggunakan istilah-istilah rumit itu hanya untuk terdengar pintar di depanku. Lalu apa yang kau tunggu? Tantang Ayu lagi, berusaha mengembalikan dominasinya yang sempat goyah. Nadanya dinaikkan 1 oktav. Kalau kau memang tahu masalahnya, cepat perbaiki. Jangan hanya berpidato di depanku. Bagas hanya menghela napas pelan, bahunya naik turun dengan ritme yang rileks. Pria itu merogoh saku celananya, mengeluarkan sapu tangan kain yang bersih. Alih-alih menggunakannya untuk mengelap peluh di dahinya, Bagas melilitkan kain itu ke jari telunjuk dan ibu jarinya. Dengan tekanan yang sangat terukur, ia menekan sebuah klip kecil di balik tumpukan kabel yang sempit, menarik soket yang bermasalah, meniup debu mikroskopis yang menyumbat pin tembaga di dalamnya, lalu menancapkannya kembali, hingga terdengar bunyi klik yang sangat pelan namun tegas. Semua gerakan itu berlangsung kurang dari 3 menit. Sangat presisi, sangat efisien. Bagas menarik tangannya dari ruang mesin, membuka lilitan sapu tangan dari jarinya, lalu menutup kap mobil itu dengan satu dorongan mulus. Suara dentuman kap yang tertutup menghentak kesunyian di antara mereka, membuat bahu Ayu sedikit tersentak. Pria itu kemudian berbalik, menatap Ayu dengan raut wajah yang sepenuhnya datar. Tidak ada jejak arogansi untuk membalas arogansi Ayu, hanya ada sebuah ketenangan yang tak tergoyahkan. "Silakan masuk, Nona," ucap Bagas seraya menunjuk ke arah pintu pengemudi dengan telapak tangannya yang terbuka. "Coba nyalakan sekarang." Ayu menyipitkan matanya, menatap Bagas dari atas ke bawah dengan kecurigaan yang kental. "Kau bercanda? Hanya itu? Kau bahkan tidak menggunakan kunci pas, alat pemindai komputer, atau alat apapun? Kau pikir kau ini penyihir yang bisa memperbaiki mobil ratusan juta hanya dengan memencet satu kabel?" "Terkadang," Bagas menjawab perlahan, matanya menatap tepat ke manik mata coklat terang milik Ayu, seolah menembus dinding pertahanan wanita itu. Masalah yang terlihat paling besar dan menakutkan hanya membutuhkan sentuhan kecil pada titik yang tepat untuk memperbaikinya. "Silakan dicoba, Nona Lestari." Dada Ayu kembang kempis menahan amarah yang kini bercampur baur dengan rasa penasaran yang menyiksa batinnya. Ia melangkah maju dengan hentakan kaki yang sengaja dibuat kasar. Ayu menarik tuas pintu mobilnya, menghempaskan tubuhnya ke jok kulit napa yang dingin, dan membanting pintu hingga tertutup rapat. Di dalam kabin yang kedap suara, Ayu menggerutu sendirian. Dasar pria gila,
Kita lihat saja bagaimana ekspresinya saat mesin ini tetap mati. Dengan napas memburu, Ayu menginjak pedal rem. Jari telunjuknya yang dihiasi kuku berpoles merah menyala terangkat, melayang tepat di atas tombol engine start-stop berwarna perak berkilau. Ia menekan tombol itu dengan keras. Ayu memejamkan matanya rapat-rapat, bersiap mendengar bunyi cegukan mesin yang gagal menyala, atau lebih buruk lagi, bunyi percikan api dari korsleting listrik yang ditimbulkan oleh tangan amatir pria itu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Vroom, deru mesin V8, twin turbo, itu meledak hidup seketika. Suaranya menggelegar halus namun penuh tenaga, sebuah simfoni mekanis yang membelah udara sore. Getaran mesin yang stabil dan bertenaga terasa mengalir halus dari sasis mobil ke tubuh Ayu. Layar dashboard digital di hadapannya menyala terang benderang. Indikator putaran mesin melonjak ke angka 1000 rpm sebelum perlahan turun dan menetap di putaran stasioner yang sangat tenang. Tidak ada lampu peringatan berwarna merah. Tidak ada pesan error. Indikator suhu, tekanan oli, dan aliran bahan bakar, semuanya menunjukkan angka normal yang sempurna. Warna hijau dan biru yang berpendar dari layar digital itu seolah menampar ego dan kesombongan Ayu secara bertubi-tubi. Ayu terdiam membeku di kursi kemudinya. Matanya melebar maksimal, menatap tak percaya pada layar instrumen di balik kemudi. Jantungnya berdetak jauh lebih cepat, bukan karena lega mobilnya menyala, melainkan karena syok parah yang menghantam egonya dengan sangat telak. Menyala. Mobil ini benar-benar menyala. Bisik suara di dalam kepalanya, diiringi kebingungan yang menyesakkan dada. Bagaimana bisa? Pria pinggir jalan ini hanya butuh 3 menit? Bahkan mekanik resmi dari dealer membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk mendiagnosis masalah kelistrikan. Rasa tidak percaya itu dengan cepat bermutasi menjadi perasaan tidak nyaman yang sangat asing bagi seorang Ayu Lestari. Selama bertahun-tahun menjabat sebagai CEO muda, ia terbiasa memegang kendali penuh. Ia terbiasa menjadi pihak yang paling benar. Ia terbiasa meremehkan orang-orang di bawahnya, karena ia tahu kapasitas mereka tidak akan pernah menyamai kecerdasannya. Namun detik ini, di dalam kabin mobil mewahnya yang sejuk, Ayu merasa dirinya lah yang terlihat sangat bodoh dan kekanak-kanakan. Melalui kaca spion samping, ia melihat pantulan tubuh Bagas. Pria itu berdiri beberapa langkah dari mobil, sedang membersihkan sisa debu di tangannya dengan sapu tangan, sama sekali tidak melihat ke arah mobil untuk menantikan pujian. Tidak ada selebrasi kemenangan murahan. Tidak ada senyum mengejek yang mengatakan, "Aku bilang juga apa." Pria itu hanya berdiri di sana dengan damai, menganggap apa yang baru saja ia selesaikan adalah hal yang paling biasa di dunia. Dengan tangan yang mendadak terasa sedikit gemetar, Ayu membuka pintu mobil dan melangkah keluar secara perlahan. Angin sore seketika menerpa wajahnya, mendinginkan kulit wajahnya yang terasa panas karena campuran antara rasa malu yang membakar dan gengsi yang menolak mati. "Mobilnya menyala," ucap Ayu. Suaranya terdengar jauh lebih pelan dari sebelumnya, kehilangan seluruh ketajamannya. Ia berusaha keras menjaga postur tubuhnya tetap tegak, membusungkan dada untuk mempertahankan sisa-sisa wibawanya yang mulai runtuh. Bagas akhirnya menoleh. Ekspresinya masih setenang danau tanpa ombak di pagi hari. "Sistemnya sudah kembali normal. Anda sudah bisa melanjutkan perjalanan kembali ke kantor, Nona. Saya jamin mobil ini tidak akan mogok lagi hari ini." Ayu menelan ludah, kerongkongannya mendadak terasa kering. Rentetan kalimat sarkasme yang selalu siap menjadi senjata di ujung lidahnya mendadak menguap entah kemana. Tatapan mata pria itu, ada sesuatu yang sangat berbeda di sana. Awalnya, Ayu mengira ketenangan Bagas adalah bentuk kepasrahan orang miskin yang bodoh dan pasrah ditindas. Namun kini, setelah melihat sendiri bagaimana tangan itu bekerja dengan kepastian absolut, Ayu mulai menyadari bahwa ketenangan itu berasal dari sebuah kepercayaan diri yang sangat tinggi. Sebuah keyakinan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang mengetahui seberapa besar nilai dan kekuatannya sendiri, tanpa perlu berteriak menuntut pengakuan dari orang lain. Siapa kau sebenarnya?"
Pertanyaan itu meluncur begitu saja dari bibir merah Ayu. Nyaris tanpa disadarinya, menghancurkan dinding keangkuhannya sendiri. Suaranya terdengar seperti sebuah bisikan yang rapuh di tengah bisingnya, lalu lintas di kejauhan. Keangkuhan di wajah cantiknya kini sepenuhnya berganti dengan raut terkejut dan kebingungan yang teramat dalam. Pria berpenampilan sederhana di hadapannya. Ini ibarat sebuah teka-teki raksasa yang mendadak, tak bisa ia pecahkan, memporak-porandakan cara pandangnya terhadap dunia hanya dalam waktu kurang dari 10 menit. Suara deru mesin V8 yang kembali menderu halus memecah keheningan jalanan sepi itu. Getaran ritmis dari balik kap mobil sport yang sempat mati total kini terasa stabil, menyebarkan aroma khas bensin yang terbakar sempurna berpadu dengan debu aspal jalanan ke udara sore yang mulai mendingin. Mesin itu seolah bernyanyi, mematahkan segala keraguan yang sebelumnya menggantung tebal di udara. Bagas melangkah mundur dari kap mobil. Dengan tenang, ia menarik sehelai kain lap kusam dari saku celana kargonya, membersihkan sisa-sisa pelumas dan debu hitam yang menempel di sela-sela jarinya. Gerakannya begitu santai, tanpa beban, seolah menghidupkan kembali mesin mobil Eropa. Bernilai miliaran rupiah itu hanyalah perkara menyeduh secangkir kopi di pagi hari. Di sisi lain, Ayu Lestari berdiri mematung. Angin sore menampar wajah cantiknya, menerbangkan beberapa helai rambut bergelombangnya yang ditata sempurna. Sepasang mata tajam yang biasanya memancarkan dominasi mutlak itu kini sedikit melebar. Otaknya yang terbiasa berpikir taktis dan angkuh, kini berjuang keras memproses apa yang baru saja terjadi. Pria berpenampilan gembel ini, pria yang baru saja ia caci maki dan ancam, benar-benar memperbaiki mobilnya dalam waktu kurang dari 15 menit. Bagaimana? Suara bariton Bagas memecah lamunan Ayu. Pria itu menatapnya dengan sorot mata yang sulit dibaca. Tidak ada kilat kebanggaan, tidak ada cemoohan balasan. Hanya sebuah ketenangan yang entah mengapa mulai membuat bulu kuduk Ayu meremang. Ayu menelan ludah, membasahi kerongkongannya yang tiba-tiba terasa kering. Ego di dalam dadanya kembali meronta, menolak keras untuk mengakui kehebatan pria rendahan di hadapannya. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, mencoba memasang kembali topeng arogansi seorang CEO. Kau cukup beruntung juga, ucap Ayu dengan nada dingin yang dipaksakan. Suaranya terdengar sedikit bergetar, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Mungkin kerusakannya tidak seberapa. Jangan berpikir kau bisa memeras uang dariku hanya karena berhasil mengencangkan beberapa baut murahan. Bagas menghentikan gerakannya menyekat tangan. Ia melirik Ayu sekilas, lalu seulas senyum tipis, hampir tak kasat mata, terbentuk di sudut bibirnya. Sebuah senyuman yang bukan berasal dari rasa rendah diri, melainkan sebuah keprihatinan yang mendalam. Sebelum Ayu sempat merogoh tas Hermesnya untuk melemparkan beberapa lembar uang 100 ribuan sebagai sedekah yang merendahkan, udara di sekitar mereka tiba-tiba dipenuhi oleh suara dengungan berat. Bukan hanya satu, melainkan serangkaian deru mesin berkapasitas besar yang mendekat dengan kecepatan presisi. Ayu menoleh, menyipitkan matanya ketika sorot lampu LED putih yang menyilaukan membelah senja. Dari ujung jalan, sebuah iring-iringan kendaraan hitam mengkilap bergerak layaknya predator baja. 4 buah SUV Mercedes-Benz G-Class hitam pekat melaju dalam formasi sempurna, mengawal sebuah Rolls-Royce Phantom edisi khusus yang berada tepat di tengah. Ban-ban lebar itu menggilas kerikil jalanan dengan suara gemeretak yang mengintimidasi, sebelum akhirnya mengerem dan berhenti dengan sinkronisasi yang mustahil dilakukan tanpa latihan bertahun-tahun. Iring-iringan itu membentuk formasi setengah lingkaran, secara efektif memblokir jalan dan mengurung mobil sport Ayu di tengahnya. Ayu mengerutkan kening. Awalnya, rasa was-was sempat menyergapnya, namun tak lama kemudian, seulas senyum angkuh kembali menghiasi bibir merahnya. Tentu saja, batinnya penuh kemenangan. Pasti ini bala bantuan VIP dari bengkel resmi, atau kenalan bisnis yang mengenali pelat mobilku. Begitulah dunia bekerja. Orang-orang penting akan selalu mendapat perlakuan khusus. Dengan langkah elegan yang dibuat-buat, Ayu membusungkan dada,
bersiap menyambut siapapun yang keluar dari mobil mewah tersebut untuk melayaninya. Ia bahkan sempat melirik Bagas dengan sudut matanya, seolah berkata tanpa suara, "Lihatlah tempatmu, kuli jalanan, inilah duniaku." Pintu-pintu SUV hitam itu terbuka secara serentak. 8 pria berbadan tegap yang dibalut setelan jas hitam dengan earpiece di telinga mereka melangkah keluar. Wajah mereka dingin, tak berekspresi. Mereka menyebar dengan cepat, mengamankan perimeter. Tak lama pintu belakang Rolls-Royce Phantom terbuka perlahan. Seorang pria paruhbaya dengan setelan jas three-piece buatan penjahit ternama, lengkap dengan kacamata berbingkai perak, melangkah keluar. Sepatu kulitnya yang mengkilat mengetuk aspal dengan ritme tegas. Pria itu adalah sosok yang tak asing bagi mereka yang berada di puncak piramida bisnis ibu kota. "Oh, Anda tidak perlu repot-repot membawa pengawal sebanyak ini." Ayu bersuara lebih dulu, melangkah maju dengan senyum sosialita terbaiknya. Ia sudah menyiapkan pidato kecil tentang betapa buruknya infrastruktur jalanan hingga merusak mobilnya. Namun, pria paruhbaya itu, beserta seluruh pengawal berjas hitam, berjalan melewati Ayu. Langkah kaki mereka bahkan tidak melambat sedikit pun. Mereka melewati Ayu begitu saja, seolah wanita dengan gaun desainer, dan tas miliaran rupiah itu tidak lebih dari sekadar bayangan tak kasat mata. Angin dingin dari gerakan mereka menyapu wajah Ayu, membekukan senyum di bibirnya. Ayu terpaku. Jantungnya berdetak 1 kali, dengan sangat keras, hingga dadanya terasa sakit. Ia memutar tubuhnya perlahan. Matanya mengikuti arah kemana pria paruhbaya dan para pengawal itu melangkah. Pemandangan di hadapannya seakan menghentikan rotasi bumi. Pria paruhbaya itu berhenti tepat 2 langkah di hadapan Bagas. Dengan aba-aba yang tak diucapkan, 8 pengawal berbadan tegap itu serentak membungkukkan badan hingga 90 derajat. Pria paruhbaya di depan mereka pun melakukan hal yang sama, menunduk dengan rasa hormat yang begitu dalam. Sebuah penghormatan yang hanya diberikan kepada dewa di dunia bisnis. "Tuan muda," suara pria paruhbaya itu memecah keheningan yang mencekik, bergetar oleh rasa bersalah yang kentara. "Kami memohon ampunan sebesar-besarnya atas keterlambatan kami yang tidak dapat dimaafkan ini. Apakah Anda terluka? Apakah ada yang berani menyinggung Anda?" Dunia Ayu berhenti berputar. Udara seakan ditarik paksa dari paru-parunya. Telinganya berdenging keras. "Tuan muda?" Kata-kata itu berputar-putar di dalam kepalanya, menabrak tengkoraknya berulang kali. Matanya terpaku pada sosok Bagas. Pria yang pakaiannya lusuh dan tangannya baru saja berlumuran oli itu perlahan mengubah postur tubuhnya. Punggung yang sebelumnya terlihat rileks kini tegak lurus, memancarkan aura otoritas absolut yang begitu pekat, hingga membuat udara terasa berat. "Tidak apa-apa, Dimas." Suara Bagas terdengar berbeda sekarang. Nada suaranya tidak lagi tenang dan mengalah, melainkan sedingin baja, syarat akan kuasa tak terbantahkan. "Hanya masalah kecil dengan radiator mobil Nona ini." Pria bernama Dimas itu menegakkan tubuhnya, buru-buru mengeluarkan sapu tangan sutra putih bersih dari saku jasnya dan menyerahkannya kepada Bagas dengan kedua tangan, layaknya mempersembahkan pusaka suci. Bagas menerimanya, membersihkan sisa noda di tangannya tanpa menatap Dimas. Dimas perlahan menoleh. Tatapannya yang sebelumnya penuh penghormatan kini berubah tajam dan membeku saat diarahkan pada Ayu. "Nona Ayu Lestari," ucap Dimas lambat-lambat, setiap suku katanya dipenuhi racun kemarahan. "Direktur utama dari PT Lintas Buana, anak perusahaan level 3 dari grup kita." Kaki Ayu gemetar hebat. Hak tinggi yang sejak tadi menopang keangkuhannya kini terasa goyah. "Bagaimana bisa?" lanjut Dimas dengan suara rendah yang mengancam, melangkah selangkah mendekati Ayu, seorang pegawai level bawah. "Seperti Anda membiarkan pemilik tunggal, sekaligus Presiden Direktur Grup Mahardika mengotori tangannya yang berharga untuk memperbaiki mobil Anda?" Bagaikan disambar petir di siang bolong, seluruh darah di tubuh Ayu surut. Wajahnya yang sebelumnya dihiasi perona pipi mahal kini memucat pasi, lebih putih dari secarik kertas. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di dahi dan pelipisnya. Presiden Direktur Grup Mahardika. Nama itu adalah legenda.
konglomerasi raksasa yang mengendalikan separuh urat nadi perekonomian negara, entitas raksasa yang menaungi perusahaan tempat Ayu bekerja. Dan pria di pucuk pimpinan itu, sang pewaris tunggal yang dikabarkan selalu bergerak dalam bayang-bayang, yang memiliki kuasa untuk menghancurkan karir, perusahaan, dan hidup seseorang hanya dengan jentikan jarinya, adalah pria yang baru saja ia hina habis-habisan. Bagas, sang kuli jalanan, sang montir dadakan. Ayu menatap Bagas yang kini telah selesai membersihkan tangannya. Seorang pengawal lain segera mendekat, membukakan jas luar panjang berwarna hitam dari bahan kashmir, dan memakaikannya ke bahu Bagas, seketika menutupi kaus lusuhnya dan menyempurnakan penampilannya sebagai sang penguasa tirani. Tatapan mata Bagas akhirnya beralih menatap Ayu. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kekosongan es yang jauh lebih mengerikan dari amukan manapun. Sebuah kesadaran yang sangat mematikan menghantam kesombongan Ayu Lestari hingga berkeping-keping. Ia baru saja menggali liang kuburnya sendiri. Angin sore berhembus lambat, membawa debu jalanan yang kering dan aroma sisa pembakaran bensin. Hening yang tercipta di bahu jalan itu terasa begitu pekat, seolah waktu tiba-tiba membeku di atas aspal yang masih memancarkan sisa panas matahari. Ayu Lestari mematung. Darah di wajahnya seakan tersedot habis ke dasar bumi, menyisakan pucat pasi yang mengerikan. Napasnya tertahan di tenggorokan, tercekat oleh pemandangan absurd yang baru saja menghantam kewarasannya. Pria itu, Bagas, yang baru saja dimaki-makinya, yang ia ancam dan rendahkan habis-habisan sebagai montir jalanan yang tak berpendidikan, kini berdiri dengan punggung tegak. Di hadapannya, 5 orang pria berjas hitam dengan postur tegap menunduk hormat dengan sudut yang sempurna. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh baya dengan kacamata berbingkai perak, melangkah maju sambil menyodorkan sebuah handuk putih bersih yang masih mengepulkan uap hangat. "Maaf kami terlambat, Tuan Muda Bagas," ucap pria berkacamata itu, suaranya berat dan penuh dengan ketakziman yang tidak dibuat-buat. "Kami kehilangan sinyal pelacak saat Anda memutuskan untuk melalui jalur alternatif ini tanpa pengawalan." Bagas menerima handuk itu tanpa banyak bicara. Ia mengusap sisa pelumas dan kotoran hitam yang menempel di telapak tangan serta jari-jarinya. Gerakannya begitu tenang, elegan, dan sangat kontras dengan pakaian lusuh yang melekat di tubuhnya. "Tidak apa-apa, Tirta. Lagi pula, saya baru saja menyelesaikan sedikit pekerjaan tambahan," balas Bagas. Suaranya tidak lagi terdengar seperti pria sederhana yang tadi mencoba menenangkan kemarahan Ayu. Ada otoritas absolut yang menguar kuat dari setiap silabel yang ia ucapkan. Sebuah wibawa alami yang hanya dimiliki oleh mereka yang terbiasa memegang kendali atas ribuan nyawa. Kaki Ayu mulai gemetar. Hak tinggi merah setinggi 10 cm yang sejak pagi menopang rasa percaya dirinya, kini terasa seperti pijakan es yang retak. Jantungnya bergemuruh, memukul-mukul rongga dadanya, dengan ritme yang menyakitkan. "Tuan Muda Bagas?" Batin Ayu menjerit liar. Otaknya yang cerdas, yang membawanya ke kursi CEO di usia 28 tahun, bekerja dengan kecepatan maksimal untuk merangkai kepingan-kepingan fakta ini. Namun, kesimpulan yang ia dapatkan terlalu mengerikan untuk diterima oleh logikanya. Apa maksud semua ini? Suara Ayu akhirnya lolos dari bibirnya yang bergetar hebat. Nada bicaranya tak lagi melengking arogan. Hanya ada getaran parau, syarat akan ketakutan yang mulai merayapi tulang punggungnya. Matanya berpindah liar dari deretan mobil Mercedes-Benz G-Class hitam di pinggir jalan, lalu kembali kepada Bagas. Siapa kalian sebenarnya?" Pria bernama Tirta itu memutar tubuhnya, menoleh ke arah Ayu. Tatapan di balik kacamata peraknya begitu tajam, seolah sedang menatap seekor serangga yang mengganggu. "Jaga nada bicara Anda, Nona Lestari. Anda sedang berhadapan dengan Bapak Bagas Adhitama, pemilik tunggal sekaligus Direktur Utama Adhitama Group." Nama itu jatuh laksana godam baja tepat di atas kepala Ayu. Adhitama Group, perusahaan induk konglomerasi raksasa yang baru saja mengakuisisi perusahaannya bulan lalu. Entitas bisnis yang memegang nasib kariernya, masa depannya,
dan seluruh kehidupannya. Pria berjaket kusam yang tangannya baru saja ia hina karena kotor adalah bos besarnya. Penguasa absolut dari kerajaan bisnis tempatnya bernaung. Tidak, bisik Ayu, menggelengkan kepalanya perlahan, melangkah mundur satu tapak. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena sedih, melainkan karena kepanikan luar biasa yang mencekik paru-parunya. Ini tidak mungkin. Anda pasti bercanda. Pria ini, dia hanya apa, Ayu? Potong Bagas. Pria itu menyerahkan handuk kotor kepada salah satu pengawalnya, lalu melangkah perlahan mendekati Ayu. Jaket lusuhnya masih sama, celana jeansnya masih kotor oleh noda oli. Namun di mata Ayu, pria itu kini menjulang layaknya sang dewa penghukum. Bagas berhenti tepat 2 langkah di hadapan wanita itu. Mata hitam pekatnya menatap tajam, menelanjangi segala keangkuhan yang tersisa di dalam diri sang CEO muda. Hanya seorang kuli, orang miskin yang tidak berpendidikan. Bukankah itu yang kau teriakkan tepat di depan wajahku 15 menit yang lalu? Tituan Bagas, saya, lidah Ayu keluh. Tenggorokannya terasa seakan diisi dengan pasir kering. Ia mencoba merangkai kata, mencari pembenaran, mencari celah manipulasi seperti yang biasa ia lakukan dengan sempurna di ruang rapat. Namun, di bawah sorot mata sedingin es milik Bagas, semua strategi dan kebanggaannya hancur lebur menjadi debu. Saya menyamar dan menggunakan mobil tua hari ini karena saya ingin melihat langsung bagaimana operasional pabrik kita di pinggiran kota bekerja tanpa sambutan formal, ucap Bagas. Nada suaranya datar, tanpa letupan emosi, yang justru membuatnya terdengar berkali-kali lipat lebih menakutkan. Saya tidak pernah menyangka, inspeksi mendadak ini justru memberi saya pertunjukan yang jauh lebih berharga. Saya bisa melihat karakter asli yang membusuk dari salah satu CEO anak perusahaan saya. Bagas mengalihkan pandangannya ke arah mobil sport merah milik Ayu, yang kini mesinnya sudah menderu halus. Mobilmu sudah kuperbaiki. Sesuai ancamanmu, aku telah menyelesaikannya, agar aku tidak menerima konsekuensi besar. Tapi sayang sekali, Nona Ayu. Bagas kembali menatap wajah pias wanita itu. Ada sesuatu yang jauh lebih rusak di sini. Dan sayangnya, aku tidak punya alat bengkel untuk memperbaiki moral dan empati seseorang. Ayu menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin sebesar biji jagung meluncur dari pelipisnya, merusak riasan wajahnya yang sempurna. Tuan Bagas, saya sungguh minta maaf. Tolong. Saya benar-benar tidak tahu siapa Anda. Saya sedang dalam tekanan kerja yang teramat berat. Target kuartal ini membuat saya stres, dan saya melampiaskannya pada orang yang salah. Saya mohon, maafkan kelancangan saya. Saya berjanji tidak akan mengulanginya. Bagas tersenyum tipis, sebuah tarikan sudut bibir yang sinis, dan sama sekali tidak menyentuh matanya. Ketidaktahuan bukanlah alasan untuk membuang sisi kemanusiaanmu, Ayu. Jika aku benar-benar hanya seorang montir miskin, apakah kau akan tetap memperlakukanku seperti binatang peliharaan yang bisa kau bentak dan kau injak-injak di tengah jalan? Apakah kehormatan seseorang di matamu hanya diukur dari seberapa mahal label harga pakaian yang mereka kenakan? Pertanyaan itu menusuk tepat ke jantung kesombongan Ayu. Ia terbungkam. Mulutnya hanya terbuka dan tertutup tanpa suara, tak mampu membela diri karena setiap kata yang diucapkan Bagas adalah kebenaran yang telanjang. Tirta, panggil Bagas tanpa menoleh sedikit pun dari Ayu. Ya Tuan, hubungi Departemen HRD Pusat sekarang juga. Siapkan surat pemberhentian tidak dengan hormat untuk Nari Ayu Lestari. Cabut semua fasilitas perusahaan yang ada padanya hari ini juga, termasuk akses apartemen dan asuransi. Audit ulang semua laporan keuangannya selama 2 tahun terakhir. Jika ada 1 sen pun dana perusahaan yang tidak beres, bawa dia ke jalur hukum. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir yang mematikan. Dunia Ayu runtuh sepenuhnya. Kedua kakinya, yang terbiasa melangkah angkuh di koridor marmer perusahaan, kini kehilangan seluruh kekuatannya. Ayu Lestari, sang eksekutif muda yang selalu berjalan dengan kepala tegak, yang selalu menuntut rasa hormat dari setiap bawahan, kini roboh. Lututnya menghantam aspal yang keras, dan berdebu dengan bunyi berdebum yang menyakitkan.
Tubuhnya merosot lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, mengiba dengan sisa-sisa harga diri yang telah rata dengan tanah. "Tidak, Tuan Bagas, saya mohon," jerit Ayu. Tangannya terulur putus asa, mencoba menggapai ujung celana Bagas, namun dengan sigap ditarik mundur oleh salah seorang pengawal berbadan besar. "Jangan pecat saya telah mendedikasikan seluruh hidup dan waktu saya untuk perusahaan itu. Saya yang menaikkan margin keuntungan kita tahun ini. Anda tidak bisa menghancurkan karier saya hanya karena satu kesalahan kecil." Bagas menunduk, menatap wanita yang terisak-isak di atas aspal kotor itu dengan pandangan kosong. "Itu bukan kesalahan kecil, Ayu. Itu adalah cerminan jiwamu. Perusahaan Aditama tidak dibangun oleh orang-orang yang menginjak kaum lemah hanya untuk merasa dirinya berkuasa." Tanpa memberikan satu detik pun kesempatan bagi Ayu untuk membalas, Bagas membalikkan badan. Ia melangkah tenang menuju salah satu mobil mewah yang pintu belakangnya telah dibukakan dengan hormat oleh asistennya. "Tuan Bagas, saya mohon, beri saya satu kesempatan lagi. Tuan tolong saya." Ratapan Ayu membelah kesunyian jalan raya. Suaranya parau dan dipenuhi oleh keputusasaan yang absolut. Air matanya mengalir deras, bercampur dengan debu jalanan di wajahnya, menghancurkan penampilan elegannya hingga tak tersisa keanggunan sedikit pun. Pintu mobil tertutup rapat dengan suara debuman halus, namun terasa sangat final. Mesin-mesin V8 dari iring-iringan mobil itu menderu serempak, menelan suara tangisan Ayu. Perlahan, namun pasti, konvoi kendaraan hitam itu bergerak maju, berakselerasi meninggalkan Ayu yang masih tersungkur berlutut di pinggir jalan. Angin dari kendaraan yang melaju kencang menghempas rambut Ayu, menyisakan gulungan debu tebal yang berterbangan di udara panas. Ayu tertunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang hancur di balik kedua telapak tangannya yang bergetar hebat. Isak tangisnya terdengar menyedihkan, menggema sia-sia di tengah jalanan yang kembali sepi. Di sebelahnya mobil sport merahnya menderu halus, berfungsi dengan sangat sempurna, berkat tangan terampil pria yang baru saja menenggelamkan seluruh masa depannya. Namun, kemewahan mobil itu kini tak ada artinya lagi. Penyesalan yang kelam dan tak berujung menelannya bulat-bulat, menyisakan rasa sakit dan kekosongan pahit yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia telah kalah, bukan oleh siapa-siapa, melainkan oleh arogansinya sendiri.